Kita lanjut bahas PTTHK Serapi episode 761. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Serangan yang menghancurkan langit dan bumi terus menyebar, dan kali ini sosok dari iblis Soyen seakan musnah oleh kekuatan penghancur yang luar biasa tersebut. Di bawah teknik bertarung tingkat dewa semu, iblis dalam tubuh Soyen menjadi gila dan tidak pernah menyerah. Namun tidak peduli seberapa kerasnya kekuatan iblis di dalam tubuh dari Soyen, akhirnya dia tenggelam dalam ledakan yang mengejutkan ini. Di atas langit, tiba-tiba saja 6 orang yang menggunakan jubah berwarna hitam ini dengan tergesa-gesa mendatangi tubuh dari Kaisar Jahat berkaki 100. Lalu salah satu dari mereka berkata dengan sungguh-sungguh, "Raja, apakah kau baik-baik saja?" Kaisar Jahat berkaki 100 langsung terbatuk dan kemudian dia mengatakan, "Tenanglah, aku tidak apa-apa." Akhirnya orang licik Soyen ini telah berhasil dihancurkan oleh diriku, dan untung saja tungku air ini tidak rusak. Aku sudah memasukkan berbagai jenis racun ke dalam tungku air ini. Kalian berenam bawalah ke koridor paling ujung dari lautan reinkarnasi dan kemudian sebarkan di lautan reinkarnasi ini. Setelah misi ini berhasil, maka kita akan segera kembali dan kalian akan mendapatkan hadiahnya. Kaisar Jahat berkaki 100 yang masih dalam wujud kelabang hitam tersebut untuk saat ini langsung menggoyangkan salah satu kakinya, dan kemudian dari dalam tubuhnya telah keluar tungku air yang airnya sudah berwarna merah mengerikan. Hal ini kemudian diberikan kepada 6 orang berjubah hitam yang merupakan anak buahnya itu. Begitu racun yang berada di dalam tungku air ini tersebar di seluruh lautan reinkarnasi, maka pada saat itu tempat ini akan benar-benar hancur. Dan itu juga merupakan bencana yang sesungguhnya. Mendengar kata-kata dari kelabang hitam yang merupakan Kaisar Jahat berkaki 100, 6 orang berjubah hitam ini tidak kuasa untuk menolaknya. Mereka saling berpandangan dan kemudian salah satu dari mereka mengambil tungku air itu sambil mengatakan, "Ayo, kita harus segera bergerak." Akhirnya, ke-6 orang tersebut meninggalkan tempat ini dan akan menuju tempat yang dimaksudkan oleh Kaisar Jahat berkaki 100 sebelumnya, yaitu koridor paling ujung, dan di sanalah terdapat sumur kering. Pada akhirnya, ke-6 orang berjubah hitam tersebut kini telah langsung membagi tugasnya. 2 dari mereka menuju ke arah sumur kering, sementara 4 sisanya akan menahan pasukan koalisi yang dipimpin oleh pemimpin makam suci abadi. Sementara di sisi lain, pemimpin dari istana surgawi kuno telah melarikan diri seperti seorang pecundang dari dalam tempat ini. Pertempuran yang luar biasa pun pada akhirnya terjadi antara 4 orang berjubah hitam melawan pasukan yang dipimpin oleh pemimpin makam suci abadi. Mereka telah berjuang mati-matian untuk melakukan perlawanan kepada 4 orang berjubah hitam yang merupakan anak buah dari Kaisar Jahat berkaki 100, dan kekuatan mereka berempat berada di tingkat reinkarnasi ke-8. Di dalam pertempuran yang begitu besar, tidak seorang pun menyadari bahwa sebenarnya di dalam 3 makam reinkarnasi yang berada di bawah perlindungan dari kuali dewa api milik Soyen kali ini sedikit bergetar, seolah-olah ada semacam aura yang perlahan terbangun dari dalamnya. Kita kembali ke tempat dari Kaisar Jahat berkaki 100. Orang ini yang masih dalam wujud kelabang hitamnya tiba-tiba saja berbicara. Soyen, betapa liciknya dirimu. Pada akhirnya semua akan jatuh ke tanganku. Tubuh kelabang yang berwarna hitam dari Kaisar Jahat berkaki 100 ini kemudian melesat untuk menuju pusat ledakan untuk mengecek apakah Soyen benar-benar tewas atau tidak. Karena saat ini dia sudah tidak bisa merasakan adanya aura dari iblis Soyen, dan dirinya merasa bahwa Soyen memang telah meninggoy. Dengan mendapatkan mayat dari Soyen, dia akan membawa sebagai bukti dan kemudian ditunjukkan kepada pemimpin ras jahat asing. Pada saat itu, Kaisar Jahat berkaki 100 akan mendapatkan imbalan
yang luar biasa, dan imbalan seperti ini akan bisa dipergunakan untuk meningkatkan kekuatannya yang mungkin akan bisa menembus reinkarnasi ke-9 yang sebenarnya. Namun detik berikutnya raut wajah dari Kaisar Jahat berkaki 100 telah berubah menjadi nampak jelek karena dia tidak berhasil menemukan adanya mayat dari seorang Soyen. Hal ini segera membuatnya mengatakan, bagaimana? Kenapa tidak ada mayatnya di tempat ini? Mungkinkah tubuh fisik Soyen dan juga jiwanya telah hancur lebur karena seranganku? Yang ditemukan oleh Kaisar Jahat berkaki 100 dalam wujud kelabang hitam ini hanyalah genangan cairan berwarna hijau tua. Di tempat ini, mungkinkah Soyen telah benar-benar dihancurkan oleh serangan terkuatnya? Namun, jika hal itu benar, kenapa juga tidak ada jejak api suci di dalam tempat ini? Menurut rumor yang dia dengar, api suci adalah sebuah benda mahakarya langit dan bumi yang tidak terkalahkan. Sekalipun Raja asing mencoba dengan berbagai cara, namun mereka masih tidak bisa menemukan kekuatan yang bisa memusnahkan dan juga menghancurkan api suci. Namun sekarang, adegan ini benar-benar membuat dirinya bingung. Jika tubuh fisik Soyen telah hancur, bukankah seharusnya api sucinya tersebar di dalam tempat ini? Tapi tidak ada satupun api suci yang berhasil dia temukan. Ketika Kaisar Jahat berkaki 100 dalam keadaan bingung, tiba-tiba saja sebuah perasaan dingin muncul di dalam hatinya. Dan saat berikutnya, awan hitam yang berada di sekitar tempat ini telah bergejolak. Lalu ada kekuatan api yang sangat menyilaukan muncul dari dalamnya. Di tengah-tengah kekuatan api tersebut ada sosok tubuh yang cukup ganas bermandikan dengan cairan merah. Kedua telapak tangannya telah menggenggam sebuah pedang hitam yang besar dan pandangan matanya penuh dengan kegilaan. Karena itu sebenarnya merupakan Soyen yang telah membawa pedang pembunuh dewa. Tanpa ragu lagi sambil melihat pada Kaisar Jahat berkaki 100, Soyen pun mengatakan, dasar cacing berkaki 100. Kau tidak akan pernah bisa melenyapkan diriku. Dan sayangnya, kali ini aku yang menang. Terimalah pedang pembunuh dewa. Ketika Soyen mengatakan hal seperti ini, dari dalam pedang pembunuh dewa telah muncul sebuah bayangan yang megah. Dan kemudian fluktuasi energi yang sangat mengerikan pun menyebar dari dalam pedang pembunuh dewa tersebut. Tubuh kelabang hitam dari Kaisar Jahat berkaki 100 tiba-tiba saja menjadi sangat waspada. Dan detik berikutnya dia menyusut lalu berubah menjadi bola untuk melindungi sumber energi di dalam tubuhnya. Serangan mengerikan seperti ini tampaknya telah masuk dalam kategori teknik bertarung tingkat dewa semu. Di atas pedang pembunuh dewa sekarang telah muncul 17 simbol dari api suci yang berbeda dan juga berkelap-kelip. Detik berikutnya, dengan dimasukkannya 17 api suci ini, bayangan dari pedang pembunuh dewa itu langsung berubah menjadi pedang emas raksasa yang sangat menyilaukan. Kaisar Jahat berkaki 100 sudah kehabisan seluruh kekuatan di dalam tubuhnya. Jika sampai dia terkena serangan dari Soyen, mungkin dia akan mati sepenuhnya. Takutan, kecemasan, ini telah muncul sedikit demi sedikit di dalam hati dari kelabang hitam ini. Soyen yang tubuhnya juga penuh dengan luka dan dia hampir saja roboh, masih memegang pedang pembunuh dewa itu sambil menebaskan. Soyen pun berkata, Kaisar Jahat berkaki 100, cobalah terima hadiah hebat yang telah kusiapkan untuk dirimu. Mati kau! Soyen pun benar-benar melepaskan serangan dari pedangnya itu. Dan kali ini seluruh kekosongan dari awan hitam tampaknya telah diputar balikkan oleh beberapa kekuatan yang sangat menakutkan. Iblis Soyen ketika menyaksikan hal seperti ini hanya tersenyum puas. Dan detik berikutnya tubuh dari Iblis Soyen berjuang untuk melayang di udara. Pukulannya kali ini benar-benar telah menghabiskan seluruh tenaga di dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian, serangan pedang milik Soyen itu telah langsung menghantam kelabang hitam yang telah melingkar menjadi bola raksasa tersebut. Tubuh dari Kaisar Jahat berkaki 100 ini telah langsung diserbu oleh kekuatan suci, bahkan vitalitasnya dengan cepat menghilang. Bahkan dengan pukulan seperti ini, Soyen yakin tidak akan ada seorang pun yang mampu bertahan hidup. Bagi mereka yang level kekuatannya di bawah reinkarnasi ke-9 yang nyata, tidak butuh waktu yang lama. Akhirnya, ledakan super besar
menutupi langit dan juga bumi, menyebabkan lapisan awan hitam ini menjadi terdistorsi dan juga tercerai-berai. Kaisar jahat berkaki 100 hanya bisa berteriak, "Ah! Dasar bocah sialan!" Hanya seekor semut yang berada di reinkarnasi ke-8 benar-benar membuat sang raja ini tidak mampu bertahan. Suara ledakan yang berada di langit secara perlahan mereda dan kemudian Kaisar jahat berkaki 100 tubuhnya kini telah berubah menjadi gumpalan racun yang berwarna merah hitam. Sumber dari Kaisar jahat berkaki 100 ini sudah benar-benar rusak, dan ketika Soyen menyaksikan tubuh dari Kaisar jahat berkaki 100 telah menyusut menjadi bola yang berwarna merah hitam, akhirnya dia bisa merasakan gelombang dahsyat menyebar dari dalamnya. Hal ini membuat Soyen merasa tidak berdaya. Kaisar jahat berkaki 100 yang telah berubah menjadi bola merah hitam ini pada akhirnya berkata, "Hari ini, sang raja ini akan membawa dirimu ke dalam pemakaman." Ledakan diri Kaisar jahat berkaki 100 menyaksikan proses peledakan diri dari orang ini benar-benar membuat Soyen tidak berdaya, dan kemudian dia mengatakan, "Sial, dia sebenarnya memang ingin menyeret diriku ke dalam kematian. Sun Cailin, Mu Ying, Yun Yun, aku khawatir bahwa aku tidak akan pernah bisa lagi menemani kalian di lain waktu." Melihat tindakan putus asa dari Kaisar jahat berkaki 100 yang akan meledakkan dirinya sendiri, Soyen menunjukkan senyum yang cukup jelek dan kemudian sedikit api suci dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Soyen kali ini juga berniat untuk melakukan penghancuran diri dan mencoba binasa bersama dengan Kaisar jahat berkaki 100 itu. Meskipun Soyen memiliki kekuatan abadi dan juga keabadian, namun dia tidak tahu apakah kekuatan ini akan benar-benar berfungsi di bawah penghancuran dirinya sendiri yang sangat mengerikan. Karena sekarang Soyen tidak punya cara lain untuk bisa menangkal penghancuran diri dari Kaisar jahat berkaki 100 itu. Saat Soyen dan juga Kaisar jahat berkaki 100 telah menjadi gila dan keduanya akan meledakkan dirinya, sebuah suara yang cukup akrab dan juga cemas tiba-tiba muncul di pinggiran awan jahat. "Soyen, jangan!" Sosok gadis cantik akan mendekat pada Soyen, namun ditahan oleh seseorang. "Jangan ke sana, fluktuasi energi seperti itu terlalu dahsyat. Dengan kekuatan kita, jika kita terlibat dalam hal ini, maka kita pasti akan mati." Kedua gadis yang baru saja muncul ini adalah Xiao Yixian dan juga Yao Ling. Xiao Yixian pun kemudian menatap tajam pada Yao Ling sambil mengatakan, "Lepaskan aku. Bagaimanapun juga aku tidak akan pernah membiarkan Soyen mati di dalam tempat ini." Pasukan besar telah datang bersama dengan Xiao Yixian dan juga Yao Ling. Ketika mereka tiba, para jenderal beracun yang merupakan 6 orang berjubah hitam itu telah bertarung dengan kejam melawan koalisi pasukan 1000 besar yang dipimpin oleh pemimpin makam suci abadi. Melihat mereka semuanya kelelahan dan juga tidak mampu menghadapi kekuatan dari 4 orang berjubah hitam, pada akhirnya Xiao Yixian telah menyuruh pasukan yang telah dia bawa untuk memberikan bantuan, dan kemudian mereka semuanya berhasil menangani krisis yang terjadi. Xiao Yixian nekat menerobos awan hitam dan dia bergerak menuju ke tempat dari Soyen. Kali ini pandangan mata dari Soyen cukup terkejut ketika menyaksikan Xiao Yixian muncul. Lalu dia pun berkata, "Xiao Yixian, kenapa kau ada di tempat ini? Cepat pergi!" Xiao Yixian melihat pada Soyen dan kemudian dia berbicara dengan tegas, "Tidak, aku akan melindungi dirimu." Sekucur tubuh dari Xiao Yixian langsung dipenuhi dengan kekuatan racun yang sangat menakutkan. Tidak butuh waktu yang lama, tiba-tiba saja dar, energi penghancuran diri dari Kaisar jahat berkaki 100 menyebar sepenuhnya, dan kemudian seluruh awan hitam kini telah bergejolak lalu dihancurkan oleh energi penghancuran diri tersebut. Sekarang Soyen dan juga Xiao Yixian telah merasakan fluktuasi yang sangat mematikan
dari energi penghancuran diri itu. Namun Xiao Yixian tidak takut sama sekali. Dia pun sambil tersenyum pada Zhou Yan, dirinya berkata, "Dulu kau sering melindungi diriku, dan kali ini biarkan aku yang melindungi dirimu." Tanpa ragu lagi, kabut beracun warna-warni telah menyembur keluar dari dalam tubuh Xiao Yixian, dan kemudian hal seperti ini membentuk sebuah penghalang energi beracun yang menyelimuti tubuh dari keduanya. Zhou Yan hanya bisa memejamkan matanya dan dia berusaha mendorong Xiao Yixian untuk pergi. Tapi karena suatu alasan tertentu, ketika berada di dalam perlindungan kabut beracun milik Xiao Yixian, seolah-olah kekuatan di dalam tubuh dari Zhou Yan tidak bisa dia kendalikan. Dan kemudian Xiao Yixian pada saat ini langsung memeluk tubuh dari Zhou Yan yang sudah terluka parah. Jejak kejutan telah perlahan menyebar di dalam benak dari Zhou Yan ketika dia dipeluk oleh Xiao Yixian ini. Selanjutnya, Xiao Yixian juga langsung mengatakan, "Kuali Dewa Racun, dunia suci, 10.000 racun." Tidak butuh waktu yang lama, Kuali Dewa Racun juga langsung memancarkan kekuatan yang dahsyat untuk memperkuat pelindungan energi beracun yang telah diciptakan oleh Xiao Yixian ini. Meskipun begitu, fluktuasi energi ledakan yang dihasilkan oleh Kaisar Jahat berkaki 100 benar-benar sangat berat, dan itu secara perlahan mengikis energi perlindungan dari Xiao Yixian. Hal ini membuat Xiao Yixian menjadi tidak berdaya. Bahkan dia merasakan hawa kematian untuk kali ini. Zhou Yan melihat raut wajah dari Xiao Yixian yang tampaknya sudah tidak mampu bertahan, hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia pun kemudian membelai raut wajah dari gadis cantik ini menggunakan telapak tangannya, dan Zhou Yan mencoba kembali mengaktifkan kekuatan di dalam tubuhnya. Menyaksikan hal seperti ini, Xiao Yixian pun segera mengatakan, "Zhou Yan, tidak!" Sebuah kesedihan telah muncul dalam pandangan mata dari Xiao Yixian ini. Bahkan setelah dia berkultivasi dalam jangka waktu yang sangat lama dan mendapatkan banyak kekuatan, namun pada akhirnya, kenapa masih tidak bisa melindungi orang yang dia sayang, yaitu Zhou Yan. Dan kali ini, malah Zhou Yan yang laki-laki akan melindungi dirinya. Xiao Yixian merasa kekuatan di dalam tubuhnya sangat pengecut. Memikirkan hal seperti ini saja, gelombang rasa sakit telah muncul di dalam hati dari Xiao Yixian. Selanjutnya, Zhou Yan melepaskan diri dari pelukan Xiao Yixian, dan kemudian dia berkata pada gelombang ledakan yang terus mendekat ke arahnya, "Karena kau ingin menyeret kita ke dalam kematian, mari kita mati bersama-sama saja." Pada saat Zhou Yan akan mencoba meledakkan dirinya sendiri, tiba-tiba saja sebuah suara terdengar dari langit yang jauh. "Bocah kecil, kau telah melakukan pekerjaan yang hebat. Selanjutnya, serahkan saja pada diriku." Sebuah api iblis hitam tiba-tiba saja muncul dari tempat tersebut, dan kemudian hal ini pun menghantam energi ledakan dari Kaisar Jahat berkaki 100, kemudian menghilangkannya dengan cara yang sangat mudah. Menyaksikan adegan seperti ini, kegelisahan di dalam hati dari Zhou Yan benar-benar sirna, dan kemudian sentuhan panas yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba menyebar dari dalam darahnya. Seolah-olah seluruh tubuh dari Zhou Yan saat ini telah mendidih. Tidak lama kemudian terdengarlah suara seorang wanita, kakak Zhou Yan, saudari Xiao Yixian. Ternyata itu adalah suara dari Sun Er, Mu Yingying, Su Suiying. Ketiganya melesat bersamaan dan kemudian melindungi tubuh dari Zhou Yan dan juga Xiao Yixian. Sun Er menyalurkan kekuatan di dalam tubuhnya dan terus memperbaiki tubuh dari Zhou Yan yang penuh dengan luka. Namun Zhou Yan ketika melihat kemunculan dari tiga wanita ini hanya bisa tertawa lalu mengatakan, "Apakah akhirnya kalian berhasil?" Zhou Yan merasa lega dan dia menghela nafas dengan berat. Seketika tubuhnya melunak dan kemudian dia terjatuh ke dalam pelukan empat gadis itu. Di antara awan-awan hitam, setelah Kaisar Jahat berkaki 100 menghancurkan dirinya sendiri, sebenarnya masih ada jejak sadaran terakhir yang tersisa untuk mengendalikan energi penghancuran diri tersebut. Tapi dia tiba-tiba saja merasakan kekosongan telah mengembun dan teror serta kecemasan telah memenuhi jejak terakhirnya ini. Sebuah suara yang tadi memunculkan kekuatan api hitam kini kembali berkata, "Kekuatan klan suci, Kaisar Jahat berkaki 100, kau hanya berada di level
reinkarnasi ke-7 ketika Perang Dunia Pertama terjadi saat itu. Tapi sekarang setelah reinkarnasi yang tidak terhitung jumlahnya, kau telah mencapai level seperti ini, sungguh mengejutkan. Tapi bagaimanapun juga, aku merupakan orang yang berasal dari klan Xiao dan tidak bisa dilenyapkan dengan mudah oleh siapapun. Lain kali, ketika akan bertarung, biarkan dua orang terkuat dari klan suci kalian yang datang untuk melawan diriku. Suara ini sangat berwibawa, seperti singa yang baru saja bangun dari tidur panjang. Detik berikutnya api yang berwarna hitam kembali muncul dan kemudian menghantam sisa kesadaran terakhir dari Kaisar Jahat berkaki 100 ini, lalu memusnahkannya menjadi berkeping-keping. Dan orang yang telah menyebarkan kekuatan api iblis hitam itu adalah Tetua Agung Xiaoyin dari klan Xiao. Merasakan situasi yang cukup mengerikan seperti ini, hati dari Xiaoyin yang baru saja tenang sekarang kembali terguncang. Seberapa hebatkah kekuatan Tetua Agung klan Xiao, yaitu Xiaoyin? Apakah dia berada di tingkat reinkarnasi ke-9 ataukah jauh lebih menakutkan daripada itu? Pasukan koalisi dari dunia 1000 besar kini telah mengangkat kepala mereka dengan pandangan mata yang tercengang ketika menyaksikan situasi terbalik di langit. Tidak lama kemudian, dua sosok telah muncul. Itu adalah seorang pria dan juga seorang wanita. Dengan kemunculan tiba-tiba dari dua sosok ini, banyak kekuatan ras jahat asing yang tadinya mengepung pasukan aliansi dari dunia 1000 besar dan juga para jenderal beracun yang mencoba menyebarkan kekuatan jahat dilenyapkan begitu saja. Sosok wanita tersebut sangatlah anggun. Dia menggunakan jubah yang diukir dengan benang-benang emas, membuat karakter dan juga identitasnya semakin mulia. Dan tidak lain, sosok wanita ini merupakan Xiao Lingshan, Dewi Perang dari klan Xiao. Sementara di sisi lain yang sosok pria, seluruh tubuhnya bermandikan dengan kekuatan ilahi. Pandangan matanya cukup lembut, namun ada kekuatan mengerikan yang tidak mampu dipahami, karena sebenarnya itu adalah senior 9 dewa api yang mendalam atau Jiu Xuan Huo. Tidak lama kemudian, di belakang dua sosok ini telah kembali muncul satu orang, lelaki berwajah tampan yang seolah-olah selalu membuntuti Xiao Lingshan dengan janji yang telah dia buat, dan orang tersebut tidak lain merupakan Dewa Racun Xuan He. Su Suiying melihat ke arah langit dan kemudian dirinya tersenyum puas, lalu mengatakan kekuatan dari guru telah mencapai tingkat reinkarnasi ke-9 sejak lama. Dan sekarang, setelah reinkarnasinya berhasil, kekuatannya pulih sepenuhnya, dan itu juga telah melonjak mencapai puncak reinkarnasi ke-9 yang asli. Mendengarkan ucapan dari Su Suiying, kelopak mata dari Xiaoyin bergetar hebat. Keterkejutan muncul di dalam hatinya. Dia secara spontan berkata, apa? Tetua Agung Xiaoyin berada di puncak reinkarnasi ke-9 di antara sekian banyak tokoh kuat yang dikenal oleh Xiaoyin saat ini. Mungkin hanyalah Xiao Yuntian, pemimpin dari klan Xiao, atau Xiao Tianming yang merupakan kekasih Raja Petir dan juga Raja Naga Emas. Hanya ketiga orang ini yang bisa dibandingkan dengan Tetua Agung Xiaoyin. Meskipun dia telah mendengar tentang efek misterius dari reinkarnasi, jika seseorang berhasil berinkarnasi, ada kemungkinan yang sangat kecil untuk membantu reinkarnatornya juga menerobos belenggu ke tingkat yang lebih tinggi. Saat ini, bukan hanya Xiaoyin, tapi dari persepsi jiwa milik Xiaoyin, kekuatan dari Sun Er, Mu Yingying, dan juga Su Suiying tampaknya juga telah mendapatkan banyak manfaat dari kebangkitan reinkarnasi Tetua Agung Xiaoyin serta dua yang lainnya. Sun Er tiba-tiba saja melihat ke arah Xiaoyin, dia pun tersenyum dengan puas dan kemudian mengatakan, senior Jiu Xuan Huo telah terbangun dari reinkarnasinya dan kekuatannya telah mencapai tingkat reinkarnasi ke-8. Saat ini kekuatanku juga telah menembus 3/4 reinkarnasi ke-8. Mu Yingying juga tersenyum dan kemudian dia berkata, kekuatan senior Xiao Lingshan juga telah menembus ke tingkat reinkarnasi ke-8 dan kekuatanku saat ini juga sama dengan kakak Sun Er, yaitu di 3/4 reinkarnasi ke-8. Xiao Yixian melihat pada Xiaoyin dan kemudian dia juga mengatakan, kekuatanku juga telah berhasil menembus puncak reinkarnasi ke-7. Lagi pula, senior Dewa Racun Xuan He juga telah berhasil mencapai tingkat 3/4 reinkarnasi ke-8.
Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan cara yang cukup puas ketika mendengarkan kata-kata dari wanita-wanitanya ini. Dan detik berikutnya pandangan mata dari Soyen melihat ke arah Su Sueying, lalu dia bertanya, "Ngomong-ngomong Sueying, kekuatanmu tampaknya yang paling tidak bisa aku pahami. Kau berada di level berapa?" Kekuatan Tetua Agung Xiaoyin setelah terbangun, dia telah mencapai puncak reinkarnasi ke-9. Jika level kekuatan Sueying juga meningkat pesat, bukankah berarti dia juga berada di reinkarnasi ke-9 saat ini? Memikirkan hal seperti itu membuat Soyen benar-benar tidak berdaya. Dia telah melalui banyak kesulitan yang tidak terhitung jumlahnya untuk mencapai tingkat reinkarnasi ke-8-nya sekarang. Tapi orang-orang yang berada di sekitarnya hanya mengandalkan kekuatan segel reinkarnasi, tapi bisa dengan mudah menaikkan level kekuatan. Soyen merasa ini seperti tidak adil. Su Sueying hanya terdiam dan tidak menjawab perkataan dari Soyen. Namun detik berikutnya Sun dengan sabar dan juga hati-hati memberikan penjelasan pada Soyen. Tidak, Kakak Soyen, kau sebenarnya tidak paham sesuatu. Meskipun segel reinkarnasi itu sangatlah baik, tapi kemunculannya hanya untuk melindungi mereka yang kuat, yang telah terperangkap di dalam reinkarnasi. Dan sebagai imbalannya, setelah reinkarnasi ini berhasil, mereka yang berinkarnasi akan mendapatkan kekuatan yang sama dengan orang kuat dalam reinkarnasinya ini. Sama seperti seorang pewaris yang memiliki segel reinkarnasi. Namun terlalu banyak kesulitan yang harus dihadapi sebelum seorang reinkarnasi ini berhasil. Dan selama ini sudah terlalu banyak reinkarnasi yang mati di dalam tempat ini. Dan kekuatan orang yang terpilih sebagai reinkarnator, bahkan jika dia memiliki warisan dalam segel reinkarnasi, kekuatannya hampir mustahil untuk bisa melampaui tingkat reinkarnasi ke-8. Kelemahan terbesar dari segel reinkarnasi adalah mustahil untuk menembusnya lagi, bahkan dengan bantuan pil obat tingkat tinggi serta kekuatan yang lain. Setelah reinkarnasi ini berhasil, kekuatan reinkarnatornya juga akan meroket terlalu cepat. Dan sekarang kekuatan kita hampir mencapai batas dari kehidupan ini, kecuali jika kita memiliki kekuatan iblis super. Aku khawatir kita tidak punya harapan untuk bisa menembus reinkarnasi ke-9 dalam kehidupan ini. Soyen pun ketika mendapatkan penjelasan dari Sun hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, ternyata begitu. Jelas yang disebut sebagai seorang reinkarnator sebenarnya memiliki kelebihan dan juga kekurangannya sendiri. Su Sueying membenarkan apa yang dijelaskan oleh Sun dan kemudian dia berkata, kekuatanku saat ini seharusnya berada di puncak dari reinkarnasi ke-8. Hal ini seperti apa yang diucapkan oleh saudari Sun dan aku khawatir diriku akan sangat sulit untuk menembus level itu dan bahkan tidak mungkin untuk bisa mencapai reinkarnasi ke-9. Mendengarkan ucapan dari Su Sueying membuat Soyen hanya bisa menarik napasnya dalam-dalam. Kita berpindah ke tempat dari Xiao Lingshan dan juga yang lainnya. Kali ini Tetua Agung Xiaoyin berkata kepada Xiao Lingshan, "Lingshan, kau tidak perlu khawatir soal klan Xiao. Lupakan saja kejadian di masa lalu dan kau tidak perlu menyalahkan dirimu untuk hal itu." Xiao Lingshan menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah, aku bisa melupakan apa yang terjadi di masa lalu, tapi untuk masa depan sepertinya hanya akan bergantung kepada kinerja dari Tetua Agung." Dewa Racun Xuanhe yang berada di belakang Xiao Lingshan juga mengatakan, Baguslah. Detik berikutnya pandangan mata dari Dewa Racun Xuanhe melihat ke arah Soyen yang telah dikelilingi oleh begitu banyak wanita yang membuatnya cukup iri. Namun detik berikutnya Xiao Lingshan berkata pada Dewa Racun Xuanhe, "Aku tahu apa yang berada di dalam pikiranmu. Gadis beracun itu sekarang berada di dalam kelompok kita. Dewa Racun Xuanhe, kau tidak mau meminum pil racun milikmu lagi, bukan?" Mendengarkan hal seperti ini, Dewa Racun Xuanhe kali ini mengatakan, "Sudahlah, kau jangan mengecekku lagi seperti masa lalu. Setelah masalah ini selesai, aku akan mewariskan metode Dewa Racun yang sebenarnya kepada gadis cantik itu. Dan bisa dianggap bahwa dia akan memiliki kekuatanku sepenuhnya di masa depan."
Yang dimaksud oleh Dewa Racun Xuan He adalah Xiao Yixian. Dewa Racun Xuan He ini di masa lalu telah banyak melakukan kesalahan. Namun saat ini sepertinya kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut telah dimaafkan oleh Xiao Lingshan. Detik berikutnya pandangan mata dari senior Zhu Xuanhuo melihat pada Sun Er dan kemudian dia bertanya, "Gadis, aku bisa mencium aura yang cukup familiar di dalam tubuhmu. Apakah kau telah bertemu dengan dirinya dan apakah dia baik-baik saja?" Zhu Xuanhuo ketika mengatakan hal seperti ini jantungnya tidak kuasa menahan rasa gemetar hebat. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya dan siapakah orang yang dimaksud oleh senior Zhu Xuanhuo ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.